Baik, Bu. Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Merahnya. Ada lagi? Novi. Merahnya kemana? Katanya Novi, Bu. Novi. Kurang tahu, Bu, di mana? Baiklah, terima kasih. Apakah ada yang ingat tentang materi pembelajaran minggu lalu? Ingat, Bu. Ya, Bu. Jika ingat, silakan saudari Nova, apa yang dimaksud dengan teks persuasi? Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan atau mengajak atau membujuk seseorang. Misalnya 3M, Bu. Leminastika, apa yang dimaksud dengan 3M? Silakan Leminastika, apa yang dimaksud dengan 3M? Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak. Baik, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih ya karena telah menerapkan protokol kesehatan di dalam ruang kelas ini. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membuat teks persuasi dengan menentukan tema atau topik karangan sesuai dengan berita atau isu yang sedang viral saat ini. Apakah ada yang tahu berita atau isu yang sedang viral saat ini? Tentang karantina, Bu. Ada lagi? Banyak, Bu, sebenarnya dari minggu-minggu lalu. Contohnya tentang arus mudik, penyekatan arus mudik. Terus kemarin juga ada isu-isu atau berita tentang karantina yang katanya dibom oleh Israel. Ada lagi? Baiklah, jika tidak ada lagi yang kalian tahu, apa kalian sudah tahu bagaimana cara membuat teks persuasi? Tahu, Bu. Yang pertama, menentukan tema atau topik karangan. Seperti yang sudah saya sampaikan pertama tadi, tema atau topik karangan dibuat sesuai dengan isu dan berita yang sedang viral saat ini. Yang kedua, menentukan tujuan yang mendasari peristiwa apa yang diceritakan. Tujuan dari teks persuasi yang kita sampaikan itu apa? Kemudian mengumpulkan data. Yang terakhir, menulis teks persuasi. Di sini ada lembar kerja siswa, jadi saya minta kalian membuat contoh teks persuasi. Di sini ada lembar kerja siswa, jadi saya minta kalian membuat contoh teks persuasi. Saya beri waktu 10 menit dan saya perbolehkan kalian melihat referensi di internet selama 10 menit ya. Baik, Bu. Silakan dikerjakan. Bagaimana dengan tugasnya? Apa ada yang kurang dipahami? Ada, Bu. Silakan diskusikan teman sebelahnya. Dengan ketika bisa bergeser di sebelah. Ini Tika. Bu. Waktunya tinggal 5 menit ya. Iya, Bu. Jadi silakan didiskusikan. Jika sudah selesai bisa disampaikan ya. Sudah, Bu. Siapa yang sudah selesai? Sudah semua, Bu. Sudah semua, Bu. Siapa yang ingin membacakan hasilnya di depan? Terlebih Saya, dahulu. Bu. Tadi. Perkenalkan, nama saya Leminastika Sari. Baik, di sini saya akan membacakan contoh teks persuasi yang berjudul Optimalkan Sistem Pembelajaran Daring. Kedatangan pandemi COVID-19 di saat tidak semua orang, terutama sekolah, murid, dan guru, benar-benar siap tentunya menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan, di mana kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi kita semua untuk melakukan proses pembelajaran dengan tatap muka langsung. Yang tadinya kita terbiasa bertemu teman-teman dan guru-guru hampir setiap hari.
hanya bisa bertemu via Zoom, Messenger, Teams, Google Meet, dan lain-lain. Sewaktu Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim memutuskan untuk memberlakukan belajar dari rumah sejak awal tahun 2020. Keseimbangan pola hidup dan pola rutinitas dari kita semua seolah bergelojak. Banyak dari kita para murid, bahkan para guru tidak terbiasa dan kesulitan untuk menjalani sistem pembelajaran daring. Namun hidup tetap harus berjalan, bukan? Bagaimanapun kegiatan pendidikan harus tetap dilaksanakan. Faktanya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPJS bulan Maret 2020, penggunaan internet selalu meningkat setiap tahunnya, di mana tahun ini meningkat sebanyak 27%, yaitu sebanyak 59,33%, yang artinya tanpa adanya pandemi pun kemampuan melek teknologi ini itu cepat atau lambat akan semakin diperlukan. Dikutip pada publikasi Potret Pendidikan Statistik Pendidikan Indonesia 2020, Diskominfo pada tahun 2017 pernah menyatakan bahwa kemajuan teknologi dapat menjadi penunjang serta dapat memicu kreativitas siswa karena banyaknya fasilitas, aplikasi atau program seperti Photoshop, CorelDRAW, serta berbagai blog dan artikel yang dapat diakses cuma-cuma. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudari Nova ya. Baik, perkenalkan nama saya Nova Sadana Thomas. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan dari Liminas Cikasari. Pada siaran pers Kemendikbud yang dibagikan pada tanggal 12 Mei 2020, Toto Suprayitno selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pembukuan mengungkapkan bahwa demi menciptakan praktik kepada siswa, para guru didorong untuk terus berkreasi. Beliau juga menyampaikan, yang selalu kita anggap mustahil bisa mengubah kultur belajar dari yang kaku, yang serba ikuti petunjuk, menjadi sebuah proses pembelajaran yang penuh dengan kreativitas oleh guru. Matematika yang membosankan bisa menjadi menyenangkan. Literasi yang sulit digapai dari berbagai tes ternyata bisa ditingkatkan dengan cara-cara yang bisa dimunculkan oleh guru-guru yang bersangkutan. Kemudian beliau melanjutkan bahwa kreativitas memang tidak hanya bisa diajarkan, tetapi bisa ditumbuhkan atau ditularkan karena kreativitas yang dimiliki oleh guru berbeda-beda. Tentunya peran guru dalam hal ini diperlukan lebih kreatif dan berinovasi. Peran murid-murid itu sendiri juga harus berperan aktif selama proses daring juga yang tidak kalah penting. Karena segala sesuatu usaha guru dan sekolah akan menjadi sia-sia jika tidak ada usaha serta feedback baik dari murid yang diajar. Oleh karena itu, mari kita semua demi kemajuan dunia pendidikan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Indonesia bergotong royong dan bekerja sama untuk sistem pembelajaran daring, sehingga tidak lagi menjadi sebuah hambatan dan bisa semakin baik dari waktu ke waktu untuk membuka diri dan mengikuti perkembangan teknologi dan berani untuk berinovasi dan kreatif untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Silakan diperhatikan teks yang telah kalian buat. Apakah isi dari teks tersebut sudah sesuai dengan tema yang disampaikan? Sudah, Bu. Kemudian pada teks tersebut mana kalimat yang menyatakan mengajak atau membujuk seseorang? Pada paragraf keberapa? Ada yang tahu? Paragraf terakhir, Bu. Silakan dibacakan paragraf terakhir. Oleh karena itu, mari kita semua demi kemajuan dunia
pendidikan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Indonesia bergotong royong, dan bekerja sama agar sistem pembelajaran daring tidak lagi menjadi sebuah hambatan, dan bisa semakin baik dari waktu ke waktu dengan membuka diri dan mengikuti proses perkembangan teknologi, dan berani untuk berinovasi dan kreatif untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi teks persuasi ini adalah teks yang mengajak pembaca untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh penulisnya, seperti di sini ya. Jadi untuk memajukan dunia pendidikan serta menentukan kualitas sumber daya manusia di Indonesia bergotong royong dan bekerja sama, seperti itu ya. Dari pembelajaran minggu lalu serta apa yang sudah kalian kerjakan pada hari ini, apakah masih ada yang tidak paham mengenai materi teks persuasi? Saya persilakan untuk bertanya ya. Saya Bu, Ya silakan. saya ingin Apa? bertanya tentang jenis-jenis teks. Apakah dalam sebuah teks itu ada pembagian lagi Bu? Misalnya berapa contohnya? Oh, jenis teks persuasi. Ya Bu. Jenis teks persuasi ada beberapa ya. Contohnya seperti persuasi pendidikan atau persuasi politik juga ada. Bisa Nova sebutkan contoh dari persuasi pendidikan? Misalnya, mari budayakan membaca Bu. Ya, bagus seperti itu ya. Kemudian, apakah kita ingin bertanya? Silakan. Saya mau bertanya Bu, apa saja struktur teks persuasi? Struktur atau Struktur. oh, ya struktur teks persuasi itu yang pertama berisi kalimat ajakan atau rujukan yang mengajak seseorangnya. Ada juga menggunakan kata-kata ayo, lakukan atau mari, serta menghindari konflik untuk menjaga kepercayaan pembaca, seperti itu ya. Setelah itu ada yang bisa simpulkan dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Silakan saat masing-masing memberikan kesimpulannya. Kepada Nova saya silakan terlebih dahulu. Kesimpulan dalam pembelajaran hari ini yaitu tentang langkah-langkah menulis teks persuasi. Yang pertama itu kita harus menentukan tema terlebih dahulu, tema apa yang ingin kita angkat sebelum kita menulis. Yang kedua, kita harus mengetahui apa tujuan dari kita menulis teks persuasi ini. Dan selanjutnya kita harus mengumpulkan data guna untuk mempermudah kita agar kita lebih paham dan lebih mudah menulisnya. Dan yang terakhir yaitu kita mulai menulis teks persuasi Bu. Ya baik, terima kasih kepada saudari Nova. Kepada saudari Mika saya persilakan. Baik, di sini saya membacakan kesimpulan. Teks persuasif adalah teks yang menyajikan bacaan yang bersifat membujuk, menyuruh ataupun mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu, seperti yang diinginkan oleh penulis. Dengan kata lain, teks persuasif berusaha menyampaikan maksud tertentu kepada pembaca agar dapat melaksanakan ataupun menerima apa yang menjadi gagasan penulis atas suatu pendapat atau pandangan tertentu. Baik, sekian materi kita pada hari ini. Sebelum menutup pelajaran kita, satu orang silakan memimpin doa dulu. Baiklah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih. Selamat